Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi di channel Miss JJ. Kali ini Miss JJ bikin bolu panggang super lembut, tanpa oven dan tanpa loyang bolu. Nanti kita pakai panci stainless yang biasa dipakai untuk merebus telur ya teman-teman. Dan di video ini Miss JJ juga akan menjelaskan step by step mempersiapkan bahan dan membuat kue agar nggak ribet di dapur dan cepat selesainya. Jadi teman-teman wajib simak video ini tanpa di skip ya. Dan sebelum lanjut nonton, silahkan dulu pencet tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info menarik lainnya dari Miss JJ. Yuk langsung saja kita ke dapur. Tahap pertama yang harus kita siapkan yaitu melelehkan margarin. Di sini sudah ada 4 sendok makan margarin yang akan kita lelehkan di dalam pemanas nasi ya teman-teman. Jadi praktis banget, ini kita tunggu. Sementara itu kita siapkan tepung terigu. Di sini saya pakai terigu protein sedang ya, merek segitiga biru. Nah, kita pakai 8 sendok makan atau 100 gram ya teman-teman. Jadi kita pakai takaran sendok biar teman-teman yang nggak punya timbangan bisa juga bikin kue ya. Setelah itu kita siapkan gulanya sebanyak 6 sendok makan atau 90 gram. Selanjutnya parut keju secukupnya atau sekitar 4 sendok makan. Ini buat topping aja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita sisihkan. Selanjutnya kita mau mengoles wadah untuk memanggang kue. Di sini saya pakai wadah stainless yang agak tebal ya teman-teman. Nah teman-teman kalau nggak ada bisa pakai aluminium biasa. Panci untuk masak air minum aja bisa dipakai untuk membuat kue. Pokoknya niat intinya ya teman-teman. Nah di sini kita olesi margarin tipis-tipis aja dan kita pakai tangan aja karena nggak punya kuas. Nah setelah permukaan rata diolesi margarin, kemudian kita taburkan tepung terigu pakai ayakan seperti ini biar dia tuh nggak menggumpal ya. Nah ratakan ke semua sisi. Nah setelah selesai hentak-hentakkan biar sisa tepungnya keluar, kemudian kita sisihkan. Step selanjutnya mengeluarkan margarin yang udah cair. Ini diaduk dulu ya teman-teman dan memanaskan panggangan. Setelah semua tahap tersebut terselesaikan, barulah kita masuk pada proses membuat kuenya ya teman-teman. Nah di sini saya mau mencampurkan beberapa bahan, yaitu kita pakai 3 butir telur, kemudian 1 sendok TSP, bisa pakai TBM atau ovalet ya teman-teman. Kemudian kita masukkan gulanya dan kita mixer dari kecepatan rendah ke speed yang paling tinggi. Oh iya, semua bahan dan alat-alat wajib diletakkan di dekat kita memixer ya teman-teman biar enggak susah nanti ngambilnya. Nah ini kita mixer sampai putih kental dan berjejak. Jika udah kental putih kayak gini, kita matikan mixernya. Dan tips agar adonan gak banyak menempel di stick mixer kayak gini adalah sebelum dimatikan, angkat mixernya ke atas dalam kondisi mixernya hidup dengan kecepatan tinggi. Setelah itu baru dimatikan. Nah otomatis bahan yang menempel di sticknya bakalan terlempar ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan terigu, 1 sendok teh baking powder, 2 sendok teh susu bubuk, dan sedikit vanile bubuk. Ini kita ayak ya teman-teman biar teksturnya halus dan nggak ada tepung yang menggerindil.
Tuh kan, teksturnya jadi halus banget. Setelah itu ini kita mixer lagi dengan kecepatan yang rendah aja sampai semua bahannya tercampur. Jadi nggak usah terlalu lama ya teman-teman, takutnya nanti overmix dan kue kita jadi gagal dan bantet. Tuh kan, mixernya nggak diangkat, jadi banyak adonan yang menempel di sticknya, jadi susah dibersihkan. Nah, terakhir kita masukkan mentega cair dan kita aduk pakai spatula aja perlahan-lahan ya teman-teman. Jangan lupa dibersihkan sisa adonan yang menempel di stick mixer. Setelah semua adonan tercampur rata, siap kita pindahkan ke panci yang udah kita olesi margarin dan tepung tadi ya teman-teman. Jika teman-teman punyanya panci aluminium, bisa dipakai itu aja ya. Nanti waktu memanggang apinya bisa dikecilin aja dan ditambah durasi memanggangnya. Nah, setelah ini kita ratakan. Setelah itu kita hentak-hentakkan ya teman-teman, agar nggak ada udara di dalamnya. Nah, lalu beri topping sesukanya. Kalau pengen enak, banyakin toppingnya. Setelah itu siap kita bakar. Itu pasirnya udah panas ya teman-teman. Kita tutup dan kita panggang selama kurang lebih 1 jam dengan api yang sedang cenderung kecil. Nah, ini setelah 1 jam kemudian kita tes dengan menggunakan tusukan kayak gini. Jika tidak ada yang menempel berarti ini udah mateng ya teman-teman. Nah, kita angkat. Kemudian ngetes lengket apa enggaknya, kita pakai spatula kayak gini pinggirannya. Lalu kita pindahkan ke wadah piring kayak gini. 1, 2, 3. Gimana ya? Berhasil apa enggak nih teman-teman? Dan ternyata sedikit gosong. Jika kita memanggang nggak pakai oven, pasti ada sedikit minus ya teman-teman. Tapi ini nggak apa-apa, jika teman-teman ingin membuangnya juga bisa, tapi saya nggak dibuang. Dibiarin gitu aja. Nah, jika dibuang ini bisa dikikis aja ya pakai pisau ya teman-teman. Ini kita balik. Dan ternyata hasilnya 1, 2, 3. Hasilnya nggak mengecewakan bagian atasnya ya teman-teman. So, bolu panggang keju kita sudah jadi. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Jadi nggak punya oven pun bisa bikin bolu panggang, walaupun hasilnya nggak sesempurna pakai oven. Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah ya teman-teman. Nah, sekarang kita tes potong kuenya pakai spatula. Hasilnya jadi lembut banget. Jadi pakai 3 telur aja jadinya gini ya teman-teman. Super lembut, ini bolunya kayak kapas dan kita cobain. Walaupun di bawahnya sedikit garing, gak apa-apa, kita cobain rasanya ya teman-teman. Rasanya mantap. Ini tuh lembut dan manisnya pas, nggak nyegrak. Jadi sebelum ini saya udah coba praktek ya teman-teman bikin bolu panggang tanpa oven. Jadi saya pakai 2 tatakan dan dilapisi juga dengan sarangan kukusan yang nggak dipakai kayak gini. Terus apinya juga kecil kayak gitu. Saya panggang selama 1 jam. Tapi hasilnya nggak maksimal ya teman-teman. Bolu kita jadi hitam gosong kayak gini teman-teman.
Nah, tapi masih bisa dimakan sih sebenarnya, dipotong aja bagian bawah. Dan ini hasil bolunya agak terlalu manis. Jadinya seret ya dimakan, itu bikin haus. Dan ini bolu panggang hasil praktek kita yang kedua. Bisa dilihat ya perbandingannya. So, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you on my next video. Thank you.